Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Feni Tulniza. Sekarang kita akan membahas konsep dalam pewarisan sifat. Tahukah kamu mengapa fisik kita mirip dengan orang tua kita? Itu ada hubungannya dengan konsep pewarisan sifat yang akan kita pelajari ya. Mari kita simak. Pernahkah kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua atau saudara-saudaramu saat bercermin? Wajahmu lebih mirip dengan ayah atau ibumu? Terus, apakah warna kulitmu sama dengan saudara-saudaramu? Nah, coba kita perhatikan foto berikut ini. Wajah si anak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan si ayah dan juga si ibu. Mengapa demikian? Alasannya karena sifat-sifat yang kita miliki itu sebenarnya warisan dari kedua orang tua kita. Makanya besar kemungkinan kita mirip dengan orang tua maupun saudara kandung kita. Tapi sebenarnya gimana sih sifat itu bisa diwariskan? Simak penjelasan berikutnya ya. Oke, sebelumnya kamu harus tahu dulu, setiap makhluk hidup itu pasti punya beberapa sifat kan? Baik sifat nampak maupun sifat yang tidak nampak. Wah, maksudnya gimana tuh? Sifat yang nampak merupakan sifat fisik yang bisa diamati langsung. Contohnya, warna kulit, warna mata, bentuk wajah, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat yang tidak nampak itu sifat yang tidak bisa diamati langsung, contohnya golongan darah. Nah, baik sifat nampak maupun tidak nampak ini diwariskan dari induk atau orang tua ke keturunan atau anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut dengan hereditas atau pewarisan sifat ya. Nah, hereditas ini merupakan salah satu cakupan dari bidang ilmu genetika. Terus, hereditas atau pewarisan sifat ini terjadinya gimana? Biar lebih jelas, coba kamu amati gambar berikut ini. Sel sperma dan sel telur pada ayah dan ibu itu masing-masing mengandung 23 kromosom. Keduanya akan bergabung membentuk zigot dengan 46 kromosom. Jadi, setiap makhluk hidup termasuk kamu itu berasal dari zigot. Zigot ini terbentuk ketika ada peleburan antara sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu kamu. Nah, di dalam sel telur dan sel sperma tersebut terdapat inti sel atau nukleus yang mengandung kromosom, berupa struktur kumpulan benang-benang halus yang tersusun atas banyak gen. Gen sendiri merupakan substansi kimia yang berperan sebagai faktor pembawa sifat. Karena itu, gen dan kromosom berperan penting untuk mengendalikan pewarisan sifat. Karena sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen atau kromosom sendiri-sendiri ya. Maka, ketika sel telur dan sel sperma orang tua kamu melebur, zigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom dari ayah maupun dari ibu kamu. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua kamu bisa diwariskan ke kamu. Oke. Tadi kita udah tahu sedikit mengenai kromosom dan gen ya. Selanjutnya kita akan bahas dua hal itu lebih jelas lagi. Mari kita simak. Yang pertama kromosom. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kromosom itu merupakan struktur yang berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Sel tubuh kita memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom. Nah,
dari 23 pasang kromosom yang ada di sel tubuh kita itu dapat dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Setiap sel tubuh kita memiliki kromosom yang berpasangan, disebut sebagai pasangan kromosom homolog. Sehingga sel tubuh kita bersifat diploid atau 2N. Tapi untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya tidak berpasangan, sehingga bersifat haploid atau N. Kromosom tubuh atau autosom itu berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tetapi tidak ikut menentukan jenis kelamin ya. Kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A yang berasal dari kata autosom, jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah, sehingga sering dituliskan sebagai 22AA atau 44A. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Kalau pada laki-laki, kromosomnya terdiri dari kromosom X dan Y ya, sehingga dituliskan sebagai XY. Sementara pada perempuan, gonosomnya terdiri dari sepasang kromosom X, sehingga dituliskan sebagai XX. Nah, gonosom ini juga ada di sel tubuh kita, bukan hanya di sel kelamin atau gamet saja ya. Makanya, secara lengkap, rumus kromosom sel-sel tubuh kita itu pasti mengandung autosom dan gonosom. Jumlah kromosom tadi kan totalnya ada 46 buah. Yang 44 itu autosom, yang 2 itu gonosom. Detailnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada sel tubuh yang bersifat diploid, pada laki-laki, kariotipnya dapat dituliskan dengan 22AA plus XY atau 44A plus Y. Kalau pada perempuan, 22AA plus XX atau 44A plus X. Sedangkan pada sel kelamin yang bersifat haploid, dapat dituliskan kariotipnya pada laki-laki 22A plus X, ini pada sel sperma yang memiliki kromosom X, dan 22A plus Y ini pada sel sperma yang memiliki kromosom Y. Sedangkan pada perempuan, yaitu pada ovumnya, itu hanya terdapat kariotip 22A plus X. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang gen. Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jumlah gen yang ada di tubuh kita bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu loh. Masing-masing akan mengkode sifat yang berbeda juga, memiliki rumah sendiri-sendiri di kromosom. Nah, rumah gen disebut sebagai lokus. Setiap gen yang berkode karakter tertentu sebenarnya masih punya beberapa variasi yang disebut dengan alel. Misalnya, gen pengkode warna bunga yang memiliki 2 macam alel atau macam variasi. Contohnya, bisa kita lihat di gambar. Di sini terdapat bunga warna merah dan alel yang mengkode bunga warna putih. Nah, setiap pasangan alel yang terletak pada lokus pasangan kromosom homolog bersesuaian. Lalu, setiap pasangan alel ini akan membentuk kombinasi genetik yang disebut dengan genotip. Bersama dengan faktor lingkungan, genotip akan memunculkan fenotip atau sifat yang nampak. Pada umumnya, suatu gen dapat disimbolkan dengan huruf, tepatnya huruf kapital, digunakan untuk menyimbolkan alel atau variasi gen yang bersifat dominan. Dominan itu yang bersifat kuat ya, misalnya M besar untuk mengkodekan warna merah. Sedangkan huruf kecil menyatakan alel resesif atau gen yang bersifat lemah. Contohnya di sini M kecil yang mengkodekan warna putih. Karena suatu individu itu memiliki sepasang alel, maka jika suatu gen
punya 2 macam alel, genotip yang terbentuk ada 3 macam, yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, dan juga M kecil, M kecil. Tepatnya begini. Jika alel M besar berpasangan dengan alel M besar juga, maka akan membentuk genotip M besar atau yang disebut dengan homozigot dominan. Fenotip yang muncul dari genotip ini adalah warna merah, karena alel yang dimiliki sama-sama dominan. Kemudian, jika M besar berpasangan dengan M kecil, maka akan membentuk genotip M besar M kecil atau heterozigot. Nah, fenotip yang muncul dari genotip ini adalah merah juga, karena M besar bersifat dominan terhadap alel M kecil. Meskipun di sini terdapat gen M kecil, karena M kecil bersifat resesif, maka sifatnya tidak akan nampak, putihnya tidak akan nampak. Yang nampak adalah yang bersifat dominan, yaitu M besar. Terakhir, jika alel M kecil berpasangan dengan alel M kecil, akan membentuk genotip M kecil atau homozigot resesif. Nah, fenotip yang muncul dari genotip ini adalah warna putih, karena alel yang dimiliki sama-sama resesif. Oke, itulah penjelasan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup itu dikendalikan oleh kromosom dan gen ya. Keduanya berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan dapat menentukan sifat keturunannya. Kalau kamu masih belum paham tentang penjelasan ini, kamu bisa menanyakannya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.